Aku kira itu cuma kiriman iseng. Sampai malam pertama, ada suara bisikan yang memanggil namaku dari belakang. Aku nggak pernah nyangka semua ini bakal dimulai dari sebuah paket kecil. Sore itu, aku cuma berdiri di depan rumah dengan perasaan aneh. Karena aku yakin nggak pernah pesan apa-apa. Di tanganku ada sebuah kotak lusuh tanpa nama pengirim, tanpa alamat jelas, tanpa pesan sedikit pun. Dan sampai sekarang, aku berharap waktu itu aku nggak pernah membukanya. Saat kardus itu terbuka perlahan, bau amis langsung menusuk hidung seperti sesuatu yang sudah lama membusuk. Di dalamnya ada bangkai hewan kecil dibungkus kain hitam kusam, penuh noda aneh yang bikin tangan gemetar saat menyentuhnya. Sejak detik itu, suasana rumah terasa berubah. Dingin, sunyi, tapi seperti ada yang memperhatikan. Aku coba buang semuanya. Aku coba anggap itu cuma ulah orang iseng. Tapi malamnya, teror mulai datang pelan-pelan. Ada bisikan samar di dekat telingaku. Lirih pelan, tapi jelas seperti seseorang berdiri tepat di belakangku dalam gelap. Awalnya aku pikir cuma halusinasi karena ketakutan. Sampai tiba-tiba barang-barang di rumah mulai jatuh sendiri tengah malam. Pintu terbuka tanpa angin. Dan suara langkah kaki terdengar dari lorong rumah yang kosong. Lalu paket kedua datang. Kardusnya lebih kotor, lebih bau, dan terasa lebih menyeramkan sejak pertama disentuh. Saat ku buka, isi di dalamnya bikin napasku berhenti seketika. Rambut panjang kusut, masih lembab, seperti baru dipotong dari kepala seseorang. Di bagian bawah kotak ada bercak hitam mengering yang entah darah, atau sesuatu yang lebih mengerikan. Sejak itu tubuhku mulai sakit. Bukan sakit biasa, rasanya seperti ada sesuatu bergerak di dalam tubuhku, menusuk pelan dari balik kulit, seolah ada yang sedang mencoba masuk dan mengambil alih diriku sedikit demi sedikit. Dan yang paling menyeramkan, setiap jam 3 pagi, aku selalu mendengar suara ketukan dari depan rumah. 3 kali. Pelan, tapi cukup untuk bikin bulu kuduk berdiri. Dan bayangan itu mulai muncul di mana-mana. Awalnya cuma sekilas di dinding kamar, hitam samar seperti asap yang bergerak sendiri. Tapi lama-lama aku mulai melihatnya lebih jelas. Di pantulan cermin, di jendela saat malam, bahkan berdiri diam di sudut kamar yang gelap. Setiap aku sendirian, hawa rumah berubah jadi dingin menusuk tulang. Aku nggak bisa tidur. Setiap memejamkan mata, selalu terasa ada sesuatu yang berdiri dekat wajahku. Mengawasi tanpa suara, nafasku mulai berat. Dan setiap malam terdengar suara langkah pelan dari lorong rumah. Padahal aku tinggal sendiri. Aku nggak bisa lari. Dan semuanya makin mengerikan saat paket ketiga datang. Kali ini kotaknya lebih kecil, tapi baunya busuk seperti tanah kuburan basah. Saat kubuka perlahan, cuma ada satu benda di dalamnya, sebuah foto lama penuh noda hitam. Di foto itu ada aku dan dia, seseorang yang dulu paling aku percaya. Seseorang yang sekarang justru paling aku takutkan. Saat aku menyentuh foto itu, lampu rumah langsung berkedip sendiri. Brak! Pintu kamar menutup keras tanpa angin. Saat itu semuanya mulai masuk akal. Ini bukan kebetulan. Ini bukan gangguan biasa. Ini santet. Dan dia belum selesai denganku. Luka di tubuhku makin banyak setiap bangun tidur. Bekas goresan panjang muncul sendiri di punggung. Seperti kuku tajam yang menyeret pelan di kulit saat aku tidur. Kadang terdengar suara bisikan memanggil namaku dari bawah tempat tidur. Pelan, serak. Seperti suara orang yang tenggorokannya hancur. Lampu rumah mulai hidup mati sendiri setiap jam 3 pagi. Dan malam itu, aku akhirnya melihat dia dengan jelas. Dia berdiri tepat di belakangku. Tubuhnya pucat, wajahnya penuh bayangan hitam, dan kepalanya miring perlahan seperti tulangnya patah. Ruangan langsung terasa dingin membeku. Aku nggak bisa bergerak, nggak bisa teriak. Nafasku seperti dicekik sesuatu yang nggak terlihat. Lalu dia mulai mendekat pelan, langkahnya nggak terdengar, tapi bayangannya makin dekat di lantai. Dan tepat di telingaku, aku mendengar suaranya berbisik lirih. Aku belum selesai. Saat aku memberanikan diri menoleh, matanya langsung menatap ke arahku. Gelap, kosong, tapi hidup. Seolah ada sesuatu di dalam sana yang sedang menunggu tubuhku jadi miliknya.